Hai anak-anak, apa kabar? Baik-baik kan? Semuanya sehat? Nah, puji Tuhan, kami di sini juga sehat. Anak-anak, kita akan lanjutkan materi yang gerhana matahari dan bulan. Kita akan mencoba belajar menggambarnya. Nanti kalian lihat panduannya ya. Kita coba mulai yang pertama menggambar gerhana bulan. Oke, siap ya? Alat dan bahan yang kalian butuhkan adalah pertama kertas polos A4 atau F4, cukup 1 lembar. Nanti kertas itu dibagi menjadi 2 bagian. Bagian atas untuk gambar gerhana bulan, yang di bagian bawah untuk gambar gerhana matahari. Yang berikutnya kalian perlu pensil dan bolpen. Semua pasti punya ya. Berikutnya penghapus, lalu jangka. Jangka itu seperti ini. Kalau jangka kalian hilang atau rusak, kalian bisa gunakan benda-benda yang bulat. Tutup gelas misalnya, atau koin, tutup botol, atau benda-benda lainnya yang ukurannya sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Kalau ember, enggak lah ya, itu untuk siram tanaman aja ya. Nah, berikutnya kalian butuh penggaris, butuh pensil warna. Itu yang harus kalian siapkan. Kita mulai menggambar gerhana bulan. Yang pertama, gambar garis lurus, tipis saja, gunakan pensil. Kenapa tipis? Karena nanti kita akan menghapusnya. Gambar garis ini di kertas kalian bagian atas ya, untuk gerhana bulan. Panjangnya 18 cm kurang lebih. Berikutnya, setelah garis ini selesai, tentukan 1 titik di bagian pinggir kiri untuk menggambar matahari. Menggambar matahari menggunakan jangka ya, diameternya 4 cm. Jika kalian ukur pakai jangka, berarti radiusnya 2 cm. Setelah selesai menggambar matahari, kita tentukan titik pusat bumi. Jaraknya 9 cm dari pusat matahari. Nah, seperti itu, 9 cm. Nah, selanjutnya kita gambar buminya. Diameter bumi 2 cm. Setelah selesai menggambar bumi, garis bantu yang tadi putus-putus atau tipis kita bisa hapus. Nah, jadi bersih kan? Selanjutnya kita akan menggambar sinar mataharinya. Nah, seperti itu. Mulai dari tepi bawah matahari melintasi tepi atas bumi. Lalu yang kedua, nah ini juga dari tepi atas matahari sampai ke tepi bawah bumi. Nah, anak-anak, daerah di belakang bumi tentu menjadi gelap karena cahaya matahari terhalang oleh bumi. Nah, diarsir menggunakan warna abu-abu tipis seperti itu. Berikutnya, kita akan menggambar sinar matahari yang berikutnya, yaitu dari tepi atas matahari sampai tepi atas bumi. Nah, satu lagi sinarnya. Nah, begitu. Dari tepi bawah matahari sampai tepi bawah bumi. Nah, daerah yang di tengah-tengah, nih yang diarsir, tentu menjadi daerah yang lebih gelap karena tadi terhalang oleh bumi.
Daerah yang gelap ini yang kita sebut dengan umbra. Sementara daerah yang tidak terlalu gelap namanya penumbra. Seperti itu anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, kita akan menggambar orbit bulan. Orbit bulan kita gambar dengan diameter 5 cm seperti itu. Kenapa ada gambar orbitnya? Karena disinilah kita akan menggambar letak bulannya. Nih, yang pertama, bulan di posisi nomor 1 ini mendapat cahaya matahari. Maka di posisi ini terjadi yang namanya bulan purnama. Oh ya, diameter bulannya 6 mm ya. Nah, bulan itu kan berevolusi terhadap bumi. Maka bulan bergerak. Ketika dia sampai di titik nomor 2, ini yang disebut dengan gerhana bulan penumbra. Nah, bulan bergerak lagi. Ketika bulan berada di antara penumbra dan umbra di nomor 3, ini yang disebut dengan gerhana bulan sebagian. Bulan bergerak lagi, masuk ke daerah umbra nomor 4. Ini yang disebut dengan peristiwa gerhana bulan total. Bulan berevolusi, bergerak lagi, pindah ke nomor 5. Ini gerhana bulan sebagian, karena sebagian bulannya ada di umbra, sebagian lagi di penumbra. Nah, terus bergerak menjadi gerhana bulan penumbra. Nah, anak-anak, itu gambar untuk gerhana bulan ya. Nanti kalian coba gambar yang rapi, ikuti petunjuknya ya. Nah, terus untuk mengulangnya nanti kalian bisa lihat file PowerPoint-nya ya. Jadi akan lebih mudah, kalian bisa atur, bisa lihat selangkah demi selangkah. Berikut adalah info gerhana bulan di tahun 2020. Kalian bisa klik linknya dan baca beritanya. Nah, ini ada suatu liputan peristiwa gerhana bulan yang terjadi di tahun 2018. Simak ya. Pemirsa, dini hari nanti ada fenomena menakjubkan terjadi di langit Indonesia. Fenomena gerhana bulan atau micro blood moon menjadi gerhana terlama pada abad ini karena terjadi selama 103 menit. Peristiwa langit menakjubkan akan kembali terjadi di langit Indonesia. Gerhana bulan atau blood moon, gerhana bulan total yang terjadi merupakan yang terlama pada abad 21. Puncak gerhana bulan total terjadi selama 103 menit atau 1 jam 43 menit. Gerhana bulan yang terjadi kali ini lebih lama 26 menit dibanding gerhana bulan pada Januari 2018 lalu. Selama gerhana bulan, bumi berada di posisi antara matahari dan bulan dalam satu garis lurus. Saat terjadi gerhana bulan berada di titik terjauh dari bumi. Gerhana bermula saat bulan memasuki umbra, sehingga permukaan akan sedikit tergigit dan semakin lama semakin membesar. Saat bulan berada di tengah-tengah umbra bumi, maka akan merona merah. Gerhana terjadi pada pukul 1:24 hingga 5:19 waktu Indonesia bagian barat. Ada tahapan awal disebut dengan penumbra, umbra, kemudian masuk totalnya. Nah, kemudian ada umbra akhir, penumbra akhir. Kalau penumbranya itu dimulai pukul 00.14. 00.14. Ya. Tetapi kalau mulai terjadinya umbra, kalau bahasa awamnya sudah kelihatan coaknya gitu ya. Nah, itu pukul 1.24. Nah, gerhana totalnya sendiri itu baru pukul 2.30 atau setengah 3. Nah, nanti puncaknya pukul 3.21, lalu kalau totalnya sendiri berakhir pukul 4.13. Fenomena alam langka ini dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Hampir seluruh masyarakat di wilayah tanah air dapat menyaksikan gerhana bulan blood moon.
Sebagian besar Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Australia juga bisa menyaksikannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews memberitakan. Nah, kita lanjutkan ya untuk yang gerhana matahari. Ya, simak baik-baik ya. Kita sekarang mulai untuk yang gerhana matahari. Tapi kalian sudah menggambar di kertas kalian bagian atas yaitu gerhana bulan. Sekarang yang bagian bawah ya untuk gerhana matahari. Nah, pertama kita awali dengan membuat garis bantu yang tipis. Panjangnya kurang lebih 18 cm. Garis ini nanti kita akan hapus setelah selesai. Langkah pertama, tentukan titik pusat matahari di sebelah kiri dan diameternya matahari yaitu 4 cm. Gunakan jangka ya. Selanjutnya kita akan menggambar bulan, jaraknya 9 cm dari pusat matahari. Nah, untuk bulan diameternya 1 cm. Berikutnya kita akan menggambar bumi. Bumi kita gambar dengan jarak dari pusat ke pusat yaitu 12,5 cm. Diameternya untuk bumi 2 cm. Nah, garis bantunya bisa kita hapus sekarang. Nah, kita akan lanjutkan menggambar garis sinar matahari. Yang pertama, dari bawah ke atas, yaitu dari bawah matahari sampai tepi bulan. Nah, garis yang kedua dari tepi atas ke tepi bawah bulan. Nah, anak-anak, di belakang bulan berarti lebih gelap karena cahaya matahari terhalang oleh bulan. Kalian arsir ya menggunakan pensil warna. Nah, berikutnya sinar yang ketiga yaitu dari atas matahari sampai ke bagian atas bulan. Lalu sinar yang keempat sama dari bawah matahari sampai ke bawah bulan. Nah, anak-anak, lagi-lagi di belakang bulan itu lebih gelap seperti ini. Tuh, kalian arsir ya dengan warna yang lebih tebal. Nah, anak-anak, daerah yang gelap itu namanya umbra. Sedangkan yang lebih terang itu namanya penumbra. Juga bagian atasnya itu juga namanya sama, penumbra. Nah, berikutnya anak-anak, daerah yang masuk ke umbra di bumi itu yang diberi tanda hitam, itulah daerah di bumi yang mengalami gerhana matahari total. Dan daerah itu menjadi gelap karena matahari terhalang oleh bulan yang lamanya kurang lebih 7 menit. Sementara di daerah nomor 2 dan nomor 3 itulah daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian. Demikian anak-anak untuk gerhana matahari. Nah, berikut adalah peristiwa gerhana matahari yang terjadi di tahun 2019. Simak tayangannya ya.
Dan selain mengunjungi tempat-tempat yang memang menyediakan teropong ataupun kacamata khusus, kita juga bisa melihatnya melalui website atau laman bmkg.go.id. Kita Jadi coba dari buka. jarak jauh bisa lihat ya di berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini dia ada beberapa daerah ya. Coba Ada bisa seperti di dibacakan, Sumatera Utara, terus kemudian di Tapanuli Tengah. Nah ini yang paling besar ini ada di Banda Aceh ya, Steph ya. Kita Ini coba sudah fase akhir sekali tampaknya. Coba kita lihat ya. Kita coba buka lebih besar di Aceh. Nah seperti ini Ini ya. sudah mulai selesai ya. Ya. Karena harusnya kalau gerhana matahari cincin kan artinya matahari, bulan, bumi ini satu titik gitu ya. Jadi Betul. harusnya cincinnya berbentuk seperti ini. Ini berarti sudah mulai akhir. Sedikit lagi, sebentar lagi berarti waktunya Ya, untuk karena di tadi Aceh. memang hampir 2:30 kan ya untuk bisa menikmati gerhana matahari Selanjutnya ada cincinnya. juga Medan juga kurang lebih sama. Begitu juga di Jakarta mungkin masih lumayan ya. Masih ada waktu sekitar 1 jam memang ya. Nah pokoknya kalau misalnya Anda ingin melihat bagaimana gerhana matahari cincin ini di beberapa daerah di Indonesia, bisa tadi ya diakses ya di bmkg.go.id. Oke, nah saudara, gerhana matahari cincin ini memang merupakan fenomena alam dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat melihat fenomena ini. Untuk lebih lengkapnya, berikut informasi singkat mengenai gerhana matahari cincin untuk Anda. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan berada segaris dengan bumi dan matahari. Namun piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga piringan matahari tidak tertutup dengan sempurna. Hal inilah yang menyebabkan tampaknya seperti cincin, yakni gelap di bagian tengah dan terang di bagian pinggir. Dan waktu puncak gerhana matahari cincin paling awal di Sinabang, Aceh, diperkirakan pada pukul 11:55 waktu Indonesia Barat. Dan berakhir di Tanjung Redep, Kalimantan Timur pukul 14:10 waktu Indonesia Tengah. Fase yang akan terjadi yakni matahari akan terlihat penuh, menutup sebagian, puncak terjadinya gerhana matahari cincin, hingga akhirnya selesai. Gerhana matahari cincin melintas di 25 kota kabupaten di 7 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Masyarakat yang melihat gerhana disarankan tidak melihat gerhana secara langsung, namun harus memakai alat bantu seperti kacamata khusus matahari atau teleskop. Nah, untuk info lebih lanjut, kalian bisa klik di link ini untuk mengetahui peristiwa gerhana matahari yang akan terjadi berikutnya. Nah, udah selesai semuanya. Gerhana matahari juga udah. Nanti kalian selesaikan ya gambar kalian. Lalu kumpulkan gambar kalian dengan cara foto dan upload. Oke. Nanti gerhana matahari sendiri, gerhana bulan sendiri. Oke. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya, nanti tentang pasang surut dan penanggalan. Terima kasih, Tuhan memberkati kalian semua.